Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radian Yanwar. Saya mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMKS Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan 2023 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan YLPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20190465 Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS Bandung Barat dengan materi cinta produk dalam negeri dan promosi budaya lokal dan nasional dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning di PASEL. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk memperbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah pada makan? Sudah. Alhamdulillah. Untuk itu sebelum belajar lebih baik kita membaca doa dulu ya. Membaca doa dipimpin oleh kalian. Siapa kaliannya? Nabi dipimpin dulu. Ya. Sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hati mulai. Doa selesai. Siap berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebiasaan, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang dipimpin oleh dirijennya. Ada siapa yang mau jadi dirijen? Apa? Kita akan menyanyikan lagu Manuk Dadali ya. Baik, Pak. Makna yang terkandung dalam lagu Manuk Dadali, ada yang tahu? Tuh, siapa aja jika? Lagu Manuk Dadali memiliki nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan. Nah, kita tukeran dong. Ya, betul ya. Tapi Bapak di sini mau melengkapi. Jadi makna lagu Manuk Dadali itu diartikan sebagai burung Garuda. Lirik lagunya menceritakan tentang bagaimana gagah perkasanya burung ini, burung yang pemberani dan disegani oleh orang lain. Digambarkan juga Manuk Dadali yang senang bersatu dan rukun, juga tidak saling iri, ya, hidup berdampingan penuh dengan kasih sayang. Seperti itulah makna dari lagu Manuk Dadali. Terus selanjutnya Bapak mau ngecek kehadiran peserta didik dulu nih. Yang Bapak panggil acungkan tangan ya. Alia Salsabila, Anggun, Desi, Dea. Ada yang belum Bapak absen? Ada belum terabsen? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Berarti kalian di sini sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di dalam musim penghujan seperti ini kalian dijaga kesehatannya ya, jangan sampai nanti pembelajarannya atau kesehatannya mengganggu pembelajaran kalian. Untuk selanjutnya coba cek kiri kanan kalian apakah masih ada sampah tidak? Apakah sudah bersih? Siapa yang bikin hari ini? Siapa? Tidak atau tidak? Ya. Nah, terima kasih yang kita cari, kita beri aplaus dulu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Tapi sebelum materi kita akan mengingat atau persepsi tentang kegiatan atau pertemuan pertama yang lalu. Nih, masih ingat nggak apa yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu?
Minggu lalu Bapak sudah ngasih materi aja tentang cinta produk dalam negeri dan promosi budaya lokal dan nasional. Terus apa lagi? Ngasih video pembelajaran, ya. Ngasih LKPD. Terus membuat kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ada berapa orang kelompoknya? 4. Terus apa lagi? Buat tugas, ya kemarin udah dipersiapkan. Sudah. Belum. Kita tuntaskan hari ini ya, harus beres ya. Nah, Bapak mau ngasih pertanyaan nih, biar ingat lagi materi yang minggu lalu. Nih, pertanyaan yang pertama adalah mengapa banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia? Izin menjawab pertanyaan. Karena masih sedikit respon di Indonesia yang tidak mempertimbangkan dari mana asal produksi negara tersebut, sehingga sikap mencintai terhadap produk dalam negeri ini bisa dikhawatirkan. Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga kebudayaan lokal, termasuk menggunakan produk dalam negeri? Membeli dan menggunakan produk dalam negeri, bantu memasarkan dan membagikan produk lokal. Apa manfaat menggunakan produk dalam negeri? Meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian di dalam negeri, keuntungan harga produk lebih murah. Apa dampak terlalu sering menggunakan produk asing? Dampak terlalu sering menggunakan produk asing adalah yang pertama, menyebabkan defisit neraca perdagangan, yang kedua, memperlemah cadangan devisa negara, yang ketiga, menyebabkan persaingan tidak sehat di dalam negeri, dan yang terakhir, mempersempit pembukaan lapangan kerja. Bagaimana mengembangkan produk dalam negeri supaya lebih dicintai masyarakat di Indonesia? Izin menjawab pertanyaan nomor 5. Yang pertama yaitu mengajak keluarga dan sahabat untuk membeli produk lokal. Yang kedua, membeli buah dan sayur-sayuran di petani lokal. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL dengan metode diskusi kelompok berbantuan aplikasi Canva, diharapkan peserta didik mampu menganalisis serta membuat karya tentang membangun cinta produk dalam negeri untuk kehidupan sehari-hari, sekaligus menampilkan berbagai budaya lokal dan nasional dengan kebudayaan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik, sebelum melakukan pembelajaran, kita akan melakukan tes diagnostik non-kognitif dulu ya, melalui aplikasi Google Form. Silahkan melalui aplikasi Google Form-nya, jadi HP-nya di scan barcode-nya dulu. Yang nggak kelihatan boleh maju sedikit ke depannya. Sudah masuk, silakan diisi dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita akan masuk ke kegiatan inti, di mana tugas-tugas yang belum kemarin kita selesaikan hari ini ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi untuk pembuatan poster infografis, kalian bisa menggunakan handphone atau laptop dengan menggunakan aplikasi Canva. Silakan dilanjutkan pekerjaan yang minggu kemarin masih belum selesai.
jadi kan karena si tahun penghasilannya tidak terlampau sih. Nah, Minus plusnya ada. Ini aja. Udah tempatnya ini ya. Jadi siap. Nah, aku udah kirim ke WA.
waktu proyeknya kamu level berapa? 3. Oh, bisa mampu. Jadi sebelum dipresentasikan ada beberapa kriteria penilaian poster digitalnya atau poster infografisnya ya. Yang pertama peraturan dan kriterianya yaitu yang satu instrumen penilaian proyek ya. Yang keduanya instrumen penilaian singkat, ketiganya instrumen penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian pengetahuan. Instrumen proyek meliputi dari perencanaan, pengumpulan data, pengembangan data, dan pelaporan secara lisan adalah penilaian proyeknya. Nah, kedua adalah instrumen penilaian sikap nih, bagaimana gotong royongnya, apa kebinekaan globalnya di mana, atau kreatifnya di mana. Nah, nanti Bapak minta bantuan buat kalian juga untuk ikut menilai teman-teman kalian yang presentasi di depan ya. Jadi yang tidak presentasi di depan coba dilihat bagaimana kelompok lain presentasi. Nanti ada di LKPD-nya ya. LKPD-nya ada lembar penilaian sikap. Nah, yang selanjutnya ada instrumen penilaian keterampilan. Bagaimana kemampuan bertanya, kemampuan menjawab argumentasi, kemampuan memberikan masukan, dan kemampuan mengapresiasi. Jadi kalian boleh mengapresiasi teman kalian, misalkan jika bagus bagaimana apresiasinya dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah instrumen penilaian pengetahuan. Nanti ada ulangan harian atau kuis yang diberikan kepada kalian ya. Nah, sebelum tampil atau di depan nanti presentasi, kita melakukan tes reading dulu yuk, biar pembelajarannya tidak tegang, biar menarik. Yuk kita berdiri dulu per kelompok yuk. Per kelompoknya, kelompok 1 mana? Tuh. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan melakukan tes reading yang sederhana. Ya, yang pertama dulu, siap? Ya, paham? Kita coba lagu pelangi-pelangi dulu deh ya. 1, 2, 3. Ayo kita yang selanjutnya kita akan melakukan presentasi ini ya, presentasi dari kelompok 1. Yuk, sudah siap presentasi? Yuk, kelompok 1. Ya, maju. Jadi untuk kalian yang tidak tampil ada lembar penilaiannya ya di LKPD ya. Bisa dibuka, bisa dibuka. Ada. Nah, jadi di situ ada penilaiannya 1, 2, 3, 4. 1 itu baik ya, yang 4 berarti lebih baik atau bagus ya, berarti antara ratingnya 1 sampai 4. Kalau bagus sekali berarti 4, kalau kurang berarti 1 dan lain sebagainya. Ya, silakan. Jika yang sudah tadi coba dikirim dulu hasil tugasnya ke WA Bapak ya. Sudah dikirim belum tugasnya? Sudah Bapak, ini mana? Kelompok 1 ini Pak. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 dulu. Kelompok berapa? 2. Ini 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 ini menerangkan tentang ajakan
mencintai produk dalam negeri dan keunggulan produk-produk dalam negeri. Yang pertama, Kualitas produk yang tidak kalah bersaing. Sebenarnya, produk lokal Indonesia dapat bersaing dengan produk impor. Banyak produk dalam negeri yang memiliki kualitas tak kalah baik dengan produk luar negeri. yang kedua, meningkatkan perekonomian dan devisa negara. Devisa adalah salah satu alat dan simbol pembiayaan bagi suatu negara dalam lingkup internasional. Nah, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat poster dengan judul manfaat menggunakan produk dalam negeri dan dampak menggunakan produk asing. Manfaat menggunakan produk dalam negeri ada menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini bisa menjadi cara agar bisa membantu para pengangguran yang tidak sedikit jumlahnya dalam mencari pekerjaan. 2. Mampu menguasai pasar global. Membeli dan memakai produk lokal akan membuat produsen semakin dikenal dan diminati banyak pebisnis. 3. Peningkatan investasi dalam negeri. Jika produk dalam negeri sudah mampu bersaing di pasar global, tentu saja akan menarik perhatian para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, membantu perkembangan UKM dan UMKM lokal. Dengan memiliki produk dalam negeri, kamu juga membantu para pebisnis dan produsen lokal untuk berinovasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan menyampaikan tentang apa yang sudah kami kerjakan. Di sini kenapa sih kita harus mencintai produk dalam negeri atau produk kita? Pakai kenalnya. selain untuk memupuk rasa bangga dan identitas nasional dengan mencintai produk buatan negeri sendiri, juga berarti kamu telah peduli dengan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu, membeli produk lokal merupakan suatu bentuk nyata dalam membantu memajukan UMKM serta perekonomian Indonesia. Ketika masyarakat merasa bangga dengan produk-produk buatan dalam negeri, mereka akan lebih cenderung mempromosikan dan mengonsumsinya dengan bangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila dalam menumbuhkan sikap mencintai produk dalam negeri merupakan ideologi nasionalisme yang terdapat dalam nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang produk Indonesia di UMKM yang go internasional. Jadi yang pertama ini ada kain ulos. Kain ulos itu merupakan pakaian turun-temurun yang dikembangkan oleh masyarakat Batak ya di Sumatera Utara. Jadi bisnis UMKM turunan ulos Sianikar yang dibina oleh Bank Indonesia berhasil melakukan ekspor kain ulos seperti kepada negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, dan bahkan juga kepada negara-negara Eropa. Yang kedua, ada mebel Jepara. Mebel Jepara sudah terkenal di seluruh dunia karena memiliki keahlian yang sangat tinggi dari produk mebelnya. Pemerintahan turut memfasilitasi kegiatan ekspor hasil mebel dari bisnis UMKM seperti Vista, Home Deco dari Jepara ke berbagai negara di benua Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman,
Bapak satu ya? Satu. Gimana tanggapan nomor satu? Yang kredit luas. Ya, bagus. Tidak ada yang kurang? Sudah. Kelompok 2? Tidak ada yang kurang? Boleh disampaikan ya? Posternya bagus, ada contohnya juga. Kreatif. Kelompok 4 gimana? Bagus semua. Bagus semua? Bagus semua ya? Silakan ditutup saja jika tidak ada tanggapan yang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bos dulu. Nah, jadi Bapak di sini mau ngasih masukan nih buat saran-saran buat yang lainnya agar mungkin nanti posternya bisa direvisi sedikit agar lebih sempurna. Jadi untuk poster infografis itu kebanyakan atau jangan terlalu banyak gambar ya, tapi banyakin info atau materinya, terus penggunaan warna-warna yang menarik ya, biar yang membaca itu tertarik. Oh, ini posternya seperti ini, jadi minat bacanya bertambah. Jadi jangan polos seperti itu ya. Kalau misalkan warna-warnanya berwarna-warni pasti akan menarik perhatian orang untuk membaca, sehingga informasi yang akan kita sampaikan bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti itu ya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang masih kurang, kalian bisa merevisi poster-posternya agar lebih bagus lagi. Nah, di sini pasti Bapak sudah menilai. Kalian sudah menilai? Di sini pasti posternya bagus-bagus ya. Di antara poster-poster yang bagus tadi, mungkin harus ada salah satu yang mungkin dapat reward dari Bapak ya. Karena rewardnya mungkin tidak seberapa, tapi jangan dilihat dari harganya, tapi mungkin dari hati dari Bapaknya ya. Sebagai bentuk apresiasi kalian atau apresiasi Bapak biar kalian bisa tambah semangat dalam mengerjakan tugas ya. Jadi Bapak putuskan setelah itu harus ada salah satu kelompok yang terbaik di sini. Kelompoknya Bapak panggil ya. Jadi untuk kelompok yang tidak tersebutkan jangan berkecil hati ya, tetap semangat, tetap belajar. Dan untuk kelompok yang pemenang jangan juga sombong dan besar kepala ya. Jadi Bapak simpulkan untuk materi cinta produk dalam negeri dan promosi budaya lokal dan nasional dengan tugas poster infografis jatuh pada kelompok ya. Silakan. Alhamdulillah bisa dapat hadiah. Terus buat kalian semua jangan lupa semangat ya. Jangan mudah menyerah. Buat USK nanti juga semangat terus ya. Ditutup. Apa mau merefleksikan dulu nih kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama, menurut kalian hal apa yang sulit dalam pelaksanaan proyek? Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Untuk hal sulitnya terkadang gangguan di sinyal, terus juga pengumpulan ide yang sedikit terlambat, dan juga waktunya juga. Apakah kamu sudah memahami pentingnya menggunakan produk dalam negeri dan dapat menerapkannya pada kehidupanmu? Saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Ya, tentu saja saya sudah memahami bahwa produk dalam negeri dapat membantu kondisi lokal lebih maju dan percaya akan produk mereka. Apakah kamu sudah mengetahui cara menjaga budaya lokal dan nasional? Kalau untuk lokalnya, kita harus mempelajari budaya lokal. Yang kedua, mengenalkan budaya lokal kepada orang lain. Yang ketiga, mengenalkan budaya lokal kepada negara lain. Yang keempat,
tidak terpengaruh dengan budaya asing. Yang kelima, memakai pakaian adat ketika ada acara-acara resmi. Lalu yang untuk nasionalnya, pemberdayaan kesenian kepada masyarakat umum. Lalu memperkenalkan makanan-makanan tradisional dalam gaya hidup sehari-hari. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi hari ini yaitu mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Dengan mencintai produk buatan negeri sendiri, berarti kamu telah peduli dengan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu, membeli produk lokal merupakan suatu bentuk nyata dalam membantu memajukan UMKM serta perekonomian Indonesia. Itulah kesimpulan untuk materi hari ini ya. Nah, jadi yang selanjutnya kita masuk ke evaluasi hasil belajar. Ada sedikit kuis nih dari Bapak yang tadi disampaikan di awal ya. Silakan di scan barcode-nya di depannya menggunakan aplikasi Google. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi guru dan siswa nih. Gimana pembelajaran hari ini? Menarik tidak? Terus apakah penggunaan media pembelajaran mempermudah materi, memahami materi? Berarti tiap hari kayak gini aja belajarnya. Memahami ya? Untuk itu, untuk materi selanjutnya minggu depan masuk ke materi baru nih. Materinya yang berjudul Ide Para Pendiri Negara tentang Perumusan Pancasila. Jadi kalian baca-baca dulu di rumah agar nanti pas pertemuan selanjutnya punya bekal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak ya. Iya, Pak. Ya. Untuk selanjutnya karena waktunya sudah habis, ayo kita siapkan untuk pulang ya, disiapin dulu. Kita kasih dulu mejanya. Nah, kasih dulu, yuk. Siap. Sebelum mengakhiri webinar ini, alangkah baiknya kita berangkat terlebih dahulu. Berlalu nanti mulai. Berangkat selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.